Baiklah, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kelompok 6 bimbingan dan konseling kelas Palembang yang beranggotakan Rizka, Sabna Dewi Aulia, Sepia Elvana, dan Nur Ramadhani Dasputri akan mendiskusikan tentang macam-macam pendekatan menurut Mayrik dan dan pendekatan krisis menurut Sandoval. Selanjutnya akan dibantu share screen oleh Sapna. Baiklah, untuk 4 pendekatan dalam bimbingan dan konseling itu akan saya jelaskan sendiri. Secara umum, untuk bimbingan dan konseling dapat diidentifikasikan menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama krisis approach atau pendekatan krisis, yang kedua remedial approach atau pendekatan remedial, yang ketiga preventive approach atau pendekatan pencegahan, dan yang keempat developmental approach atau pendekatan perkembangan. Kadang-kadang mungkin tampak 4 pendekatan ini sering tumpang tindih satu sama lain, dan juga semuanya ini termasuk ke dalam pendekatan perkembangan. Namun setiap pendekatan ini memiliki tema yang mempengaruhi arah programnya, maksudnya jenis layanan yang diberikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan personal mereka dalam sesuai dengan keinginan mereka. Nah, untuk yang pertama itu, the crisis approach akan saya jelaskan. The crisis approach ini maksudnya pendekatan krisis. Pendekatan krisis ini berarti bahwa setiap orang itu memiliki masalah. Nah, pendekatan krisis ini untuk konseling dan bimbingan adalah untuk menunggu dan membantu peserta didik terhadap situasi krisis mereka, seperti ketika peserta didik terancam, dan juga bisa jadi ketika seseorang itu terkena masalah, seperti ada anak laki-laki yang tiba-tiba melapor ke sekolah bahwa dia diancam temannya, atau ada anak yang sedih karena orang tuanya berpisah. Dan juga kita sebagai guru pada pendekatan krisis ini diharapkan dapat membantu. Dan juga dalam pendekatan krisis ini kita digunakan sebagai konselor. Maksudnya konselor di sini adalah membimbing peserta didik agar dapat mengambil keputusan dan tidak merasa sedih lagi pada situasi krisisnya. Selanjutnya, Sab. Yang kedua itu remedial approach atau pendekatan remedial yang akan dijelaskan oleh Nura. Kepada Nura saya persilakan. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada the remedial approach atau pendekatan perbaikan. Nah, pendekatan ini berfokus pada kekurangan yang dapat diidentifikasi. Nah, ini adalah sebuah obat yang disarankan atau diterapkan dengan harapan seorang siswa akan dapat membuat kemajuan normal dan menghindari situasi kritis. Nah, para siswa ini juga dapat memperoleh manfaat dari pendekatan belajar atau belajar ulang. Nah, yang membantu mereka untuk meningkatkan akademis mereka atau defisit sosial. Nah, melalui penilaian siswa, mereka juga dapat mempersiapkan diri dari sebelumnya mereka membuat masalah. Nah, contohnya itu seorang siswa yang bermasalah mungkin tidak berhubungan baik kepada teman sekelasnya. Nah, sebagai siswa membuat defisit sosial, siswa mungkin berpartisipasi dalam kelompok yang dipimpin konselor di mana keterampilan interpersonal dapat dibahas dan dipraktikkan sehingga masalah itu dapat diperbaiki. Segitu. Saya kembalikan ke moderator, teman-teman. Selanjutnya itu the preventive approach atau pendekatan pencegahan yang akan dijelaskan oleh Sapna, oleh Pia. Kepada Sepia saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya
the preventive approach atau pendekatan preventif. Nah, jadi di pendekatan preventif ini merupakan pendekatan yang diarahkan pada untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpai si individu anak. Nah, di sini konselor harus memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Nah, lalu setidaknya ada 5 strategi umum yang telah digunakan sekolah untuk mencegah berbagai macam krisis ini terjadi. Jadi yang pertama itu ada lokakarya pendidikan, lalu ada bimbingan antisipatif, ada penyaringan, lalu konsultasi, dan penelitian. Itu menurut Sandoval tahun 1985. Mungkin segitu saja, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat, the developmental approach yang akan dijelaskan oleh Sapna. Pada Sapna saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan ini merupakan suatu upaya untuk mengenali keahlian tertentu dan pengalaman siswa yang diperlukan untuk dimiliki sebagai bagian dari mereka yang bersekolah dan harus memperoleh kesuksesan. Nah, dalam pendekatan perkembangan ini, para siswa atau peserta didik memiliki suatu peluang untuk belajar lebih banyak dan mengenali diri mereka sendiri dan beberapa konsep diri yang positif dan pengakuan konsep diri seseorang yang dibangun kembali melalui pengalaman dan pendidikan atau akademik kurikulum. Nah, kemudian mengenali perasaan, ide, terus tingkah laku atau behaviors oleh karena beberapa kondisi yang sangat diharapkan untuk pembelajaran dan pembelajaran ulang merupakan pertimbangan yang penting bagi bimbingan. Jadi tujuan akhir dari pendekatan perkembangan ini untuk membantu para murid belajar lebih efektif dan efisien. Mungkin segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk jenis-jenis pendekatan menurut buku Myrick yang itu ada 4, ialah yang kami bahas, yaitu pendekatan krisis atau crisis approach, pendekatan remedial atau remedial approach, pendekatan preventif atau pendekatan pencegahan atau preventive approach, dan pendekatan perkembangan atau the developmental approach. Untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait buku Sandoval mengenai pendekatan krisis. Kepada Sapna, mohon share screen buku Sandoval tentang pendekatan krisis. Baiklah, dalam buku Sandoval ini terkait pendekatan krisis itu ada jenis-jenis krisis, yaitu ada sejumlah cara krisis yang dapat didefinisikan. Ini menurut Smith pada tahun 1990 dan Aguilera tahun 1998. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar otoritas membedakan antara 2 krisis, yaitu yang pertama krisis pembangunan dan yang kedua krisis situasional atau krisis situasi. Nah, untuk krisis perkembangan itu terjadi ketika seseorang individu berpindah dari tahap satu perkembangan ke tahap lainnya. Sedangkan untuk krisis situasional atau krisis situasi, yaitu situasi yang tak terduga atau tidak sengaja terjadi. Dan selanjutnya itu yang pertama tentang krisis disposisional. Untuk tipe yang pertama ini ada salah satu tokoh pada tahun 1978 berpendapat, yaitu Baldwin, bahwa krisis kelas itu disebut sebagai krisis disposisional. Maksudnya yaitu stres atau distress yang dihasilkan dari situasi bermasalah, di mana terapis itu merespon klien dengan cara prefer untuk peran terapeutik. Maksudnya itu
konselor itu mengarahkan pada tingkat emosionalnya. Jadi pada krisis ini masalah emosional yang sering terjadi. Ke bawah, Sapna. Nah, pada tahap krisis, bukan tahap, pada krisis disposisional ini, untuk konselornya itu harus yakin bahwa masalah itu bukanlah cabang dari situasi lain yang lebih serius. Jadi tidak perlu menganggap bahwa masalah itu adalah masalah yang serius. Kemudian juga ada tokoh lain yang berpendapat bahwa untuk krisis disposisional ini, bahwa kita itu harus memberikan informasi yang lebih komprehensif. Maksudnya itu ketika memberi saran itu, apalagi yang tersedia di sekolah itu, harus lebih ke rujukan atau intervensi jangka panjang, sehingga rujukan yang diberikan itu dapat berguna untuk jangka panjang yang diperlukan ke depannya. Baiklah, untuk dispositional krisis, selanjutnya akan dijelaskan terkait antisipasi life transition oleh Nurah. Kepada Nurah, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, ini selanjutnya ada antisipasi life transition. Nah, atau transisi kehidupan. Transisi kehidupan yang diantisipasi kategori kedua Baldwin 1978 menggolongkan krisis transisi kehidupan yang diantisipasi. Nah, transisi umum untuk anak-anak adalah, contohnya itu adalah masuk sekolah, pindah dari kelas ke kelas, pindah ke sekolah lain, atau pindah dari kelas pendidikan khusus mandiri ke kelas yang utama. Nah, selanjutnya, salah satu pendekatan untuk menghadapi krisis yang berkaitan dengan transisi kehidupan adalah dengan memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Sebagai teknik pencegahan, saya membahas bimbingan antisipatif dan inokulasi emosional. Nah, selanjutnya itu pengalaman dan emosi adalah untuk mereka yang mengalami transisi seperti itu. Personel sekolah dapat memberikan informasi normatif semacam itu. Alternatifnya adalah membiarkan rekan-rekan memberikan informasi. Nah, selanjutnya itu ada bawah sap. Nah, itu selanjutnya ada atas lagi sap. Nah, ya ini. Nah, selanjutnya itu ada traumatic stress atau stres traumatis. Nah, ini merupakan krisis kelas ketiga yang dihasilkan dari peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis bagi anak-anak di sekolah meliputi, contohnya itu bisa kematian mendadak anggota keluarga, penyakit gastropik, cacat orang tua, bahkan perceraian orang tua. Nah, dari trauma tersebut, bisa mengakibatkan siswa itu mengalami stres yang membuat mereka menjadi trauma. Nah, tujuan pertama konselor di sini adalah membantu anak memahami dampak dari apa yang telah terjadi. Karena kejadiannya yang mendadak, konseling mungkin belum sempat berpikir melalui semua dampak dari apa yang telah terjadi. Tujuan lainnya itu untuk membantu dalam krisis semacam ini adalah dengan memobilisasi mekanisme coping yang ada pada anak. Jadi di sini peran konselor itu untuk membantu anak untuk melewati masa pada stres trauma ini agar anak-anak bisa menjalankan kehidupannya dengan baik.
Segitu teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu mengenai Matur nasional atau developmental crisis itu yang akan dijelaskan oleh Pia. Kepada Pia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya maturational atau developmental crisis. Nah, jadi atau ini disebut juga krisis kematangan atau perkembangan. Nah, di krisis ini dalam kategori keempat dihasilkan dari upaya untuk menangani situasi interpersonal yang mencerminkan perjuangan dengan masalah yang lebih dalam, tetapi biasanya terbatas. Nah, yang belum diselesaikan secara adaptif di masa lalu dan yang mewakili upaya untuk mendapatkan kedewasaan emosional. Itu kata-kata menurut Baldwin pada 1978. Nah, isu-isu utama untuk kelas krisis ini termasuk ketergantungan, konflik nilai, identitas seksual, kapasitas untuk keintiman emosional, tanggapan terhadap otoritas, dan untuk mencapai disiplin diri yang wajar. Nah, semua masalah ini mungkin muncul pada anak-anak sekolah, tetapi lebih sering terlihat selama masa remaja. Krisis-krisis ini berbeda dari yang lain karena biasanya terjadi sebagai episode lain dalam pola masalah hubungan yang memiliki dinamika serupa. Nah, di sekolah menengah, pencapaian kematangan seksual oleh kaum muda memicu sejumlah krisis ini, seperti halnya masa remaja pada umumnya. Nah, pertengkaran dengan orang tua dan guru sering berkembang sampai pada titik krisis perkembangan ini. Nah, kasus khusus dari krisis semacam itu adalah penemuan remaja tentang orientas homoseksual. Sekali lagi, konselor dapat membantu klien dalam krisis semacam ini dengan memfasilitasi eksplorasi pikiran dan perasaan mereka. Namun dalam kasus ini harapannya adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang mendasari krisis tersebut. Strategi ini akan sangat menarik bagi konselor yang berorientasi dinamis. Pikiran dan perasaan apa yang dimiliki klien tentang orang-orang penting dan diri sendiri, konflik seperti apa yang dialami dan apa asal-usulnya, tema dan konflik apa yang tampaknya belum terselesaikan, apa masalah ini terkait dengan kepercayaan, penerimaan, dan pengendalian agresi, sikap terhadap pembelajaran, pemisahan, menerima batasan dari orang lain, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, konselor bekerja untuk mendukung individu dalam krisis untuk mendefinisikan kembali hubungan dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang adaptif. Karena sebagian besar krisis ini melibatkan penciptaan cara baru untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial siswa, membantunya mempelajari strategi proposial baru untuk menjadi efektif. Nah, strategi untuk berteman juga dapat diajarkan secara langsung, tetapi harus menyediakan model untuk diamati. Nah, selanjutnya ada krisis reflection psikopatologi atau krisis yang mencerminkan psikopatologi. Nah, menurut Baldwin pada 1978 menjelaskan kategori kelima, krisis ini adalah krisis emosional di mana psikopatologi yang sudah ada sebelumnya telah berperan dalam memicu krisis di mana psikopatologi ini secara signifikan merusak atau memperumit resolusi adaptif. Nah, masalah anak yang suka berhalusinasi di sekolah atau remaja yang depresi berat mungkin bisa mengalami proporsi krisis ini. Gangguan makan atau eating disorder yang biasanya menjadi perhatian guru. Krisis jenis ini meskipun ada di sekolah, tetapi jarang ada jenis layanan khusus praktisi terlatih untuk mengatasinya. Dengan demikian biasanya dilakukan rujukan ke komunitas luar sekolah. Nah, semua warga sekolah memang harus memiliki peran dalam mencegah memburuknya penyesuaian diri anak dengan menjaganya agar tetap berperan aktif secara akademis dengan sebaik-baiknya. Selain itu, personel layanan khusus dapat membantu guru dan administrator untuk memahami anak bahwa anak memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah namun dapat dibantu melalui pengawasan anak secara efektif di dalam ruang kelas. Nah, umumnya untuk anak-anak yang mengalami krisis semacam ini sangat bijaksana jika kita tidak menanyakan atau menanggapi masalah apa yang dialami oleh anak, karena itu adalah tugas untuk yang lebih profesional. Nah, upaya yang dapat kita lakukan adalah mendukung anak untuk merespons situasi stres adaptif mungkin. Apapun yang dilakukan anak di sekolah yang baik dan yang produktif dapat kita apresiasi dan kita dukung. Nah, pada saat yang sama, konselor dapat mencari cara untuk mengurangi stres pada anak, terutama menghilangkan masalah yang menjadi pemicu anak menjadi hal di luar kemampuan anak yang anak itu sendiri pun tidak bisa mengatasinya. Nah, selain itu, konselor harus
mencari cara untuk mendukung staf sekolah lainnya dan bahkan orang tua yang juga mungkin mengalami trauma ketika berhadapan dengan anak psikopatologis ini. Nah, keterampilan dan teknik konsultasi sangat berharga dalam hal ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapna terkait psikiatrik emergency. Kepada Sapna, saya persilakan. Baik, terima kasih. Itu yang selanjutnya adalah kedaruratan psikiatri. Jadi di dalam buku ini, kelas ke-6 ini terdiri dari situasi krisis di mana fungsi umum telah sangat terganggu dan individu tersebut menjadi tidak kompeten atau tidak mampu memikul tanggung jawab mereka pribadi. Ini menurut Baldwin pada tahun 1978 halaman 547. Nah, contohnya itu termasuk pada anak-anak yang datang ke sekolah dan bertekad untuk bunuh diri. Kemudian mereka juga akan mabuk-mabukan dengan alkohol atau obat-obatan, bereaksi terhadap obat halusinogen, dan menjalani psikologis akut dan mengekspresikan kemarahan yang tidak terkendali. Nah, hal ini merupakan krisis klasik dari jenis di mana individu sering membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk itu upaya konselor dalam jenis krisis ini diarahkan untuk dapat menilai bahaya dengan mencoba untuk mempelajari kondisi fisik atau kejiwaan siswa. Konselor di sini harus mengumpulkan fakta untuk memperjelas sehingga mereka dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Baik, jadi prinsip pertama dari krisis psikiatri adalah melakukan intervensi dengan cepat untuk mengurangi bahaya dan memastikan keamanan dari konseli atau siswa. Jadi di sini kedaruratan psikiatri ini bertujuan untuk mengetahui bahaya dengan upaya mendekati dan mempelajari permasalahan dari kondisi siswa. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah masalah ataupun bahaya yang dapat mengancam nyawa dari seorang siswa maupun orang di sekitar siswa. Maka dari itu, praktisi sekolah harus secara rutin meninjau kasus mereka dengan supervisor dan rekan-rekan untuk mengembangkan keahlian mereka. Karena hal ini akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengevaluasi kompetensi sendiri dan menentukan permasalahan yang sedang dihadapi apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian terdapat konseling dan intervensi krisis. Tujuan konseling krisis ini yaitu salah satu pendekatan untuk mempertimbangkan tujuan bekerja dengan siswa dalam krisis adalah dengan mempertimbangkan tugas yang harus dicapai oleh siswa jika mereka ingin mengelola situasi krisis dengan sukses. Moose dan Schaeffer pada tahun 1986 mengidentifikasi 5 tugas adaptif utama. Yang pertama itu tetapkan makna dan pahami signifikansi pribadi dari situasi tersebut. Jadi siswa harus datang untuk melihat acara secara pribadi dan juga dia harus menyadari semua konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari apa yang telah terjadi dan memberinya makna. Yang kedua itu hadapi kenyataan dan tanggapi persyaratan situasi eksternal. Jadi di sini siswa harus mengumpulkan sumber untuk mempertahankan peran sosialnya. Korban tetap harus bersekolah, bermain di lingkungan sekitar, dan menjadi bagian dari keluarga meskipun sedang dalam krisis. Nah, yang ketiga itu pertahankan hubungan dengan anggota keluarga dan teman, serta dengan individu lain yang dapat membantu dalam menyelesaikan krisis dan juga akibat permasalahan. Yang keempat itu ada pertahankan keseimbangan emosional yang wajar dengan mengelola perasaan kesal yang muncul oleh situasi. Emosi kuat yang berasal dari krisis harus dikuasai dengan menyeimbangkan ekspresi yang tepat dan penggunaan strategi untuk mengelola atau tepat dan dapat memblokir dampak yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan yang kelima itu ada pertahankan citra diri yang memuaskan dan kuasai rasa kompetensi. Jadi siswa harus mencari peran baru untuk menjadi kompeten atau kembali ke arena lama di mana dia telah berhasil di masa lalu untuk mencapai rasa kompetensi. Karena banyak krisis mengancam rasa diri sendiri, sehingga individu harus bekerja sangat keras untuk menemukan kompensasi cara untuk merasa baik atau berpikir yang positif terhadap dirinya sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan terkait pendekatan krisis menurut Sandoval itu akan disampaikan oleh Sapna. Pada Sapna saya persilakan.
Baik, jadi menurut buku Sandoval ini, pendekatan krisis itu ialah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atau untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat mengancam diri seorang siswa ataupun orang di sekitar siswa. Selain itu juga, konseling krisis ini juga berguna untuk mengembangkan kemampuan individu yang mengalami krisis sehingga memiliki pemahaman positif dan memiliki kemampuan untuk mengatasi atau permasalahan krisis yang sedang mereka alami. Begitu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, untuk diskusi kita hari ini terkait 4 macam pendekatan menurut Myrick dan pendekatan krisis menurut buku dari Sandoval, itu sampai di sini dulu. Mungkin selanjutnya kita akan diskusikan lagi. Baiklah, saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.